Assalamualaikum Pak Haji, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu Yaya. Alhamdulillah ya Pak. Bapak punten, Yaya kesini ada tugas wawancara kepala sekolah Pak mengenai pengambilan keputusan dalam sekolah yang Bapak pimpin. Bolehkah Yaya izin Pak untuk menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Mangga silakan Bu Yaya, silakan. Terima kasih Bapak. Jadi begini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 1 Indramayu, adakah masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah tersebut menimbulkan sesuatu dilema dan harus diselesaikan Pak ya? Jika ada, boleh nggak Pak Bapak menceritakan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tadi? Baik, jadi betul, tentu saja ada ya, dan ini juga saya yakin terjadi di banyak satuan pendidikan. Dan dalam pengambilan keputusan tentu saja saya dengan mempertimbangkan banyak hal, terutama aspek kelanjutan tentang nasib siswa ke depan, kemudian mempertimbangkan juga poin-poin yang saya kira penting dalam pendidikan, begitu Mbak saya kira. Baik, contoh permasalahannya tadi apa Bapak? Ya seperti misalnya begini, misalnya dalam sebuah keadaan menyangkut kenaikan siswa atau siswa yang nilainya itu tidak tercapai, sehingga kan ini perlu diselesaikan dengan baik, sehingga apa yang menjadi ketentuan-ketentuan dalam aspek-aspek pendidikan kita tercapai Bu. Ya misalnya ada anak-anak yang tidak mendapat nilai cukup seperti itu. Ini harus kita selesaikan secara baik sesuai prosedur, sehingga tidak ada regulasi yang tidak sesuai untuk itu. Begitu Bu saya kira. Lantas keputusan apa Pak yang Bapak ambil dalam menyelesaikan dilema tersebut? Ya keputusannya kita akan berpegang teguh pada ketentuan. Misalnya seorang peserta didik itu pada akhir pembelajaran dia harus mendapatkan nilai. Sementara ada rekan pendidik yang menyatakan bahwa anak itu tidak mencapai standar yang ditentukan. Ya saya sebagai pimpinan menginginkan kepada rekan guru itu untuk memberikan nilai, karena dalam proses pendidikan tentu saja dia bertanggung jawab membimbing, mendidik sampai anak itu mencapai target yang ditentukan, Bu. Gitu. Jadi keputusannya sangat luar biasa Pak ya, sangat tepat juga solutif juga. Jadi begini Pak, ya mengikuti program pendidikan guru penggerak, di mana di dalamnya itu ada satu modul mengenai pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan Bapak. Di sana ada dua macam dilema Pak. Yang pertama itu dilema etika, di mana kebenaran melawan kebenaran, dan ada juga bujukan moral yang merupakan kebenaran melawan kesalahan nih Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana Bapak mengidentifikasi antara dilema etika dan juga bujuk moral Pak? Ya saya kira kalau apa yang saya ceritakan tadi ini katakanlah masih pada aspek dilema etika ya, karena tentu saja hak siswa mendapatkan nilai juga itu sebuah hak. Sementara teman-teman guru yang mengatakan bahwa siswa tersebut belum mencapai standar juga sebuah keadaan yang memang sesuai ketentuan. Tetapi saya yakin bahwa siswa itu tentu harus lebih diperhatikan untuk demi kelanjutan bagaimana dia mengikuti pembelajaran ke depan. Itu Baik, Pak. Berarti kasus yang
Bapak sampaikan itu berkaitan dengan dilema etika ya Pak ya, saya kira di mana ada siswa yang nilainya ini hasil asesmennya itu kurang dari KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, dan juga ada syarat atau peraturan pemerintah yang harus semua siswa itu naik kelas ya Pak ya, Betul. agar tidak putus sekolah. Dan keduanya merupakan keputusan yang sama-sama benar serta tidak melawan hukum gitu Pak. Betul Mbak ya, seperti itu saya kira. Ya, jadi berarti selama ini Pak, bagaimana Bapak mengambil keputusan, terutama ada kasus-kasus dilema yang kepentingannya itu sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, tentu saja saya dalam mengambil keputusan ini berdiskusi dengan rekan-rekan wakil kepala sekolah, memberikan pemahaman bahwa ini penting untuk dilakukan karena anak itu mesti mendapatkan bimbingan sampai dia bisa mengikuti semua kegiatan dan tercapai standar-standar yang kita tentukan, begitu Bu ya saya kira. Baik Bapak, adakah langkah Pak atau strategi yang Bapak lakukan dalam menyelesaikan dilema etika tadi Pak? Langkah-langkahnya menurut saya adalah pertama adalah komunikasi. Saya kira ini perlu membangun komunikasi sehingga tercapai sebuah pemahaman bahwa seorang peserta didik itu bagaimanapun juga menjadi tanggung jawab kita untuk kita hantarkan mencapai sebuah standar yang harus dia kuasai. Karena komunikasi, kemudian juga semangat membangun kebersamaan, sehingga terjadi sebuah pemahaman yang sama pada akhirnya, begitu Bu. Baik, Bapak punten, adakah hal-hal yang Bapak anggap efektif ya dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan suatu dilema tadi? Ya, saya kira tadi tuh saya dengan satu tim dengan para wakil kepala sekolah. Kemudian kita mengajak juga rekan-rekan pendidik sehingga yang kita putuskan itu sudah menjadi sebuah kesepakatan bersama atau sebuah tujuan bersama bahwa ini memang ini sebuah kebaikan yang harus diperjuangkan. Sekarang begitu saya kira Bu. Baik Bapak, menurut Bapak adakah Pak tantangan dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan dilema? Ya, tantangannya seperti kita merasa kurang tegas ya, itu saya kira itu tantangannya. Tetapi kita juga mesti kembali kepada aspek yang lebih penting bahwa mengantarkan anak berhasil dalam pendidikan itu lebih utama saya kira. Sekarang begitu Bu ya. Baik Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal atau waktu tertentu Pak dalam menyelesaikan sebuah dilema di sekolah secara maksudnya dalam bentuk prosedural Pak? Kalau jadwal saya kira tidak ya, karena biasanya kalau persoalan ini kan bersifat kondisional. Apabila kita menemukan hal-hal seperti ini ya baru kita adakan sebuah koordinasi. Saya kira begitu. Ya. Baik Bapak, adakah Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan untuk mengatasi sebuah dilema? Saya kira kuncinya adalah terus membangun kerjasama tim ya, kemudian membangun komunikasi, selalu saling menguatkan dalam pemahaman dan lain-lain. Saya kira itu yang menjadi hal yang penting ya Bu ya. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang terakhir Pak, dari semua yang telah Bapak sampaikan ya, adakah Pak dari kegiatan ini pembelajaran yang kiranya Bapak dapat petik berdasarkan pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan untuk menimbulkan yang berkaitan dengan penyelesaian dilema etika Pak? Ya, saya kira yang dapat kita petik adalah bahwa memikirkan nasib peserta didik untuk bisa mencapai keberhasilan ke depan itu lebih utama, dan hal-hal yang tadi saya sampaikan itu adalah bagian dari tugas kita untuk mencapai tujuan tersebut ya.
Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan kesediaannya menjadi narasumber kegiatan wawancara ya hari ini ya Pak ya. Semoga Bapak selalu sehat. Sama-sama. Makasih Bu ya. Mangga. Mangga silakan. Bapak. Sama-sama. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Pak Ade, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Yaya, alhamdulillah sehat. Gimana Bu ya? Dengan keluarga sehat-sehat? Alhamdulillah Pak, saya dan keluarga dalam keadaan sehat. Gimana ya Ibu? Ada keperluan apa ya? Iya Pak, kebetulan saya ada tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait praktek pengambilan keputusan. Bapak menjadi kepala sekolah, saya mengajukan beberapa adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema penyelesaiannya? Jika ada, boleh nggak Pak menceritakan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Kalau masalah yang menimbulkan dilema, ya mungkin banyak kan Bu ya. Tapi ini aja lah, mungkin masalah tentang penerimaan siswa baru kemarin ya, yang tahun lalu. Kita itu menghadapi masalah dengan jumlah siswa yang sedikit. Kita nerima semua satu rombel dengan jumlah siswa yang 20 siswa, tapi guru kita itu ada 15. Jadi masalahnya adalah apakah menghentikan guru yang bersertifikasi atau makan mereka, padahal kondisi keuangan mereka juga sedang tidak stabil. Itu yang mungkin salah satu masalah yang menimbulkan dilema. Baik Bapak, lantas keputusan apa yang akan Bapak ambil untuk menyelesaikan situasi seperti ini Pak? Ya, sebelum saya mengambil keputusan, saya berdiskusi dulu dengan para wakil kepala sekolah ya. Jadi kita putuskan untuk mempertahankan mereka GTT dan yang ada dan belum bersertifikasi dengan konsekuensi ya memperoleh jam yang sedikit. Dan kami juga mempersilahkan mereka untuk mencari tambahan jam di sekolah lain. Baik Bapak, keputusan yang Bapak ambil itu sangat solutif ya Pak ya. Jadi begini Pak, dalam modul yang saya pelajari ada 2 jenis dilema. Yang pertama itu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran. Dan juga yang kedua itu merupakan bujukan moral, di mana bujukan moral tadi merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang muncul ini? Mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa bujukan moral, Pak? Biasanya saya lihat dulu kasusnya Bu ya. Jika kasusnya berhubungan dengan ranah hukum, berarti itu bujukan moral. Tetapi jika tidak berhubungan dengan ranah hukum, berarti itu dilema etika. Ya. Oh, berarti untuk kasus tersebut merupakan dilema etika ya Pak ya? Iya, betul sekali Bu. Apakah Bapak akan mempertahankan guru atau memberhentikannya, di mana keduanya merupakan keputusan yang benar dan tidak melawan hukum ya Pak ya? Iya, betul sekali. Berarti selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, Pak? Menurut saya lebih memilih nilai-nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi, Bu. Karena dengan menjunjung nilai kebajikan seperti keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan, maka kebenaran akan mengikutinya. Baik Pak, adakah Pak langkah-langkah atau strategi yang akan Bapak lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema etika tadi Pak? Ya, pertama saya berdiskusi dulu dengan wakil kepala sekolah ya, dengan staf. Biasanya saya memerlukan 3 tahapan. Ya, yang pertama tadi berdiskusi dengan wakil kepala sekolah, kemudian mengkonfirmasi kepada yang
guru-guru yang berkepentingan. Dan yang ketiga, saya merefleksikan diri saya, memposisikan diri saya seperti mereka, apa yang saya inginkan dan saya ingin diperlakukan apa. Baik Pak, jadi ada nggak Pak hal-hal yang Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi kasus-kasus dilema etika tadi? Saya rasa semuanya efektif jika kita bisa mengkomunikasikannya dengan baik kepada semua pihak yang berkepentingan. Menurut Bapak, adakah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut, Pak? Tantangannya sih cuma satu ya Bu ya, itu tidak adanya keterbukaan. Kalau ada keterbukaan, maka semua masalah dilema akan terselesaikan dengan baik. Baik Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah prosedur, jadwal, ataupun waktu tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini, Pak? Kalau jadwal mah tidak ada ya Bu ya, paling secara kondisional aja sih. Tapi kalau prosedur jelas ada, misalnya terlebih dahulu saya mengumpulkan pihak manajemen, para kepala sekolah, TU dan sebagainya untuk berdiskusi dan mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak. Adakah Pak faktor-faktor atau seseorang yang selama ini kiranya dapat mempermudah Bapak dalam mengambil suatu keputusan ya Pak ya untuk mengatasi kasus dilema etika tadi? Kasus dilema tadi tentang guru atau pegawai ya Bu ya, itu saya biasanya berkonsultasi dengan pihak yayasan yang berhubungan dengan pegawaian. Baik Pak, untuk pertanyaan yang terakhir, dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam menangani pengambilan keputusan sebuah masalah yang dapat menimbulkan dilema etika? Intinya ya kita harus selalu membangun jaringan komunikasi yang baik dengan semua pihak, kemudian berempati kepada orang yang bekerja sama dengan kita. Dengan demikian maka mewujudkan pendidikan yang berimbang kepada murid akan terwujud. Mungkin itu Bu. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan kesediaannya menjadi narasumber kegiatan wawancara saya hari ini. Iya Bu, sama-sama. Saya juga senang bisa membantu Ibu Yaya. Alhamdulillah, saya pamit dulu ya Pak ya. Semoga Bapak selalu sehat dan sukses nggih. Terima kasih, amin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Casmudi, bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam. Iya Pak, Alhamdulillah. Ya kesini Pak, kebetulan ada tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah Pak ya, untuk memenuhi tugas praktek pada pengambilan keputusan Pak. Ya. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Mangga silakan Ibu. Jadi begini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMK Nasional, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan suatu dilema ya Pak ya untuk penyelesaiannya? Jika ada, boleh nggak Pak Bapak bagaimana caranya menyelesaikan masalah tersebut? Oh ya, gini Bu Yaya ya. Jadi kalau kita berbicara permasalahan, sangat banyak permasalahan yang terdapat di sekolahan. Kita uruskan saja, misalkan salah satunya adalah masalah kedisiplinan siswa. Siswa biasanya yang kita temui misalnya datang terlambat, kemudian tidak sesuai dengan aturan, kurangnya pengawasan dari orang tua. Biasanya permasalahan itu muncul dipacu karena kurangnya pengawasan dari orang tua. Karena bagaimanapun siswa kita ini kebanyakan siswanya yang luar negeri, kemudian repot dengan pekerjaannya. Nah, hal-hal tersebut biasanya akan memunculkan permasalahan pada diri siswa seperti itu, Bu Yaya. Iya, baik Bapak. Lantas keputusan apa yang dapat Bapak ambil untuk menyelesaikan permasalahan atau kasus tersebut, Pak? Yang jelas, saya sebagai pimpinan, setiap permasalahan selalu saya bicarakan bersama para wakasek dan para wali kelas. Jadi kita biasanya duduk bersama, kemudian ngambil jalan keluar yang terbaik
dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Seperti itu Bu Yaya. Iya. Wah, keputusan yang sangat solutif ya Pak ya. Jadi begini Pak, dalam modul di tugas saya itu saya mempelajari 2 jenis dilema, di mana yang pertama dilemanya itu dilema etika yang merupakan kebenaran lawan kebenaran Pak. Dan dilema yang kedua itu merupakan bujukan moral. Bujukan moral sendiri pengertiannya itu kebenaran melawan kesalahan. Nah, kalau menurut Bapak, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus yang muncul tadi, Pak? Mana yang berupa dilema etika ataupun yang berupa bujukan moral? Ya, baik. Biasanya sih saya lihat dulu kasusnya bagaimana, Bu. Jadi jika kasusnya berhubungan dengan ranah hukum, berarti itu bujukan moral. Tetapi jika itu berhubungan dengan ranah sosial, maka itu adalah dilema etika. Seperti itu Bu Yaya. Oh, berarti untuk kasus tersebut itu masuk dalam dilema etika Pak ya? Ya, karena betul, tidak betul. melanggar ranah hukum gitu. Ya. Berarti Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan Pak, terutama kasus-kasus dilema ya mengenai kepentingan yang sama-sama benar atau juga sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Caranya ya tadi yang sudah diungkapkan, kita menyelesaikan permasalahan itu biasanya saya lakukan dengan musyawarah dengan para wakasek, selanjutnya dirapatkan dengan dewan guru. Dengan hal-hal tersebut biasanya akan muncul solusi yang terbaik dari permasalahan itu. Baik Bapak, adakah Pak langkah atau strategi yang Bapak lakukan dalam menyelesaikan dilema etika tersebut Pak? Ada nggak Pak hal-hal yang Bapak anggap itu efektif ya Pak ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Saya rasa semuanya akan efektif jika kita komunikasikan dengan para wakasek dan para guru Bu Yaya. Baik Pak, menurut Bapak adakah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya yaitu kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari siswa dan orang tua. Seperti itu Bu. Iya. Baik Pak, apakah Bapak memiliki sebuah prosedur atau jadwal ataupun waktu khusus Pak dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Kalau jadwal sepertinya tidak ada Bu, ya secara kondisional saja. Tapi kalau prosedur jelas ada, misalnya terlebih dahulu saya harus mengumpulkan pihak manajemen sekolah, kemudian mendiskusikan dan mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak. Seperti itu Bu. Baik, selanjutnya adakah Pak faktor-faktor atau seseorang yang berperan penting ya Pak ya sehingga dapat mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan untuk mengatasi dilema etika yang ada dalam sekolah ini Pak? Ya tentu ada Bu. Contohnya misalkan kita kan berkoordinasi dengan para wakasek, para guru yang selama ini membantu dalam pengambilan keputusan. Artinya nanti dilema itu bisa teratasi sehingga nanti sekolah kita tidak ada permasalahan berkaitan dengan dilema seperti itu. Baik Pak, untuk pertanyaan yang terakhir Pak, dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik ya dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan untuk terutama masalah yang menimbulkan dilema etika? Pembelajaran yang dapat dipetik dari adalah perlu memperhatikan budaya lingkungan sekolah dalam mengambil keputusan sehingga dapat mewujudkan tujuan dan berpihak pada murid. Baik Pak. Terima kasih Pak atas waktu dan kesediaan Bapak menjadi narasumber pada kegiatan wawancara saya. Sama-sama ya, Pak, ya? Bu Yaya. Alhamdulillah Bapak, saya pamit undur diri. Semoga Bapak selalu sehat dan sukses. Amin, amin. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.